Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Allah memelihara hidup kita sehingga kita ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk setiap pemeliharaanmu di dalam hidup kami, setiap penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa lewati, dan di pagi hari ini kami bisa menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami menikmati persekutuan dengan Engkau di pagi hari ini. Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong mampukan kami agar kami bisa memahami dan merenungkan firman-Mu ini, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan memahami firman Tuhan ini tengah-tengah keterbatasan kami oleh karena dosa-dosa kami, untuk memahami firman dengan sebaik-baiknya. Tolong kami ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kesombongan generasi. Kita hidup di zaman yang luar biasa penuh paradoks. Di satu sisi, teknologi komunikasi menghubungkan miliaran manusia dalam hitungan detik. Di sisi lain, jurang antara generasi semakin lebar dan dalam. Orang muda memandang orang tua itu kuno, kolot, dan tidak relevan. Sebaliknya juga orang tua memandang generasi muda yaitu tidak sopan, tidak menghargai, dan egois. Jadi di setiap generasi selalu ada kecenderungan untuk menganggap generasinya, yaitu generasinya sendiri lebih baik, lebih bijak atau bermoral dibandingkan generasi yang lain. Kesombongan generasi adalah bentuk keangkuhan yang sering tidak disadari karena merasa generasinya yang paling benar, paling bijak, paling relevan, dan tidak perlu belajar dari siapapun yang berbeda zaman dengan kita. Saudara, ini sangat merusak khususnya dalam kesatuan, dalam kekeluargaan, gereja, dan apalagi di dalam kita, di lingkungan kita berada atau bermasyarakat. Nah saudara, dalam struktur Titus pasal 2 ayat 1-10 ini Paulus berbicara kepada 4 kelompok.
yaitu laki-laki tua, kemudian perempuan tua, perempuan muda, dan laki-laki muda. Yang luar biasanya adalah Paulus tidak memisahkan mereka, melainkan menghubungkan mereka satu sama yang lain dalam satu ekosistem rohani. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat-sangat seimbang. Ia tidak hanya berbicara kepada satu kelompok umur tertentu, tetapi kepada semua generasi di dalam bacaan itu. Paulus mengajarkan supaya orang-orang tua itu menjadi teladan dalam iman dan ketekunan. Sementara anak-anak muda hendaknya menguasai diri dalam segala hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 6, Paulus berkata, demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Paulus menasihati generasi muda untuk mampu menguasai diri, memiliki pikiran yang sehat, dan berpikir dengan proporsional. Sebab generasi muda itu memiliki wujud kesombongan yang arogansi dengan merasa bahwa cara lama selalu salah dan cara baru selalu lebih baik dari yang lama, tanpa bersedia menguji asumsi itu. Enggan duduk di bawah bimbingan mentor rohani yang lebih tua, menganggap pengalaman mereka tidak relevan dengan keadaan yang sekarang, atau membangun identitas dengan cara meremehkan generasi sebelumnya, bukan dengan cara membangun sesuatu yang bermakna, atau menggunakan kebebasan ekspresi yang mereka miliki sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Untuk itulah Paulus tidak meminta orang muda untuk menjadi cermin bagi orang tua. Ia meminta mereka untuk mampu menguasai diri. Artinya ada kebebasan yang mereka miliki yang seharusnya dimiliki oleh orang muda ini, tetapi kebebasan itu harus dibingkai oleh kedewasaan rohani, bukan oleh arogansi. Kemudian kita juga perhatikan di ayat kedua sampai ayat ketiga. Saudara bisa baca sendiri. Di sana Paulus berbicara kepada laki-laki dan perempuan yang lebih tua. Paulus meminta mereka untuk hidup bijaksana, terhormat, sehat dalam iman, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik generasi yang lebih muda. Namun seringkali generasi yang lebih tua itu juga memiliki kesombongan yang arogan, di mana mereka merasa bahwa pengalaman panjang secara otomatis berarti kebenaran. Padahal pengalaman pun bisa salah dan perlu diuji oleh firman Tuhan. Atau enggan belajar dari cara komunikasi yang baru, lalu menyalahkan generasi muda karena tidak mau mendengarkan cara yang lama. Atau menggunakan otoritas usia untuk menghindari akuntabilitas rohani yang jujur. Atau memonopoli kepemimpinan di dalam gereja tanpa melatih dan memberdayakan penerus yang muda. Namun yang menarik di sini, saudara, Paulus tidak meminta orang tua mengontrol anak muda. Ia meminta orang tua ini, mereka ini, untuk mendidik dan memberi teladan. Ada perbedaan mendasar antara orang tua yang membentuk dan orang tua yang membelenggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua bentuk kesombongan ini sama-sama melupakan bahwa setiap generasi memiliki kekuatan dan juga memiliki kelemahannya masing-masing. Generasi tua memiliki hikmat dan pengalaman hidup yang berharga, sedangkan generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan pemahaman tentang dinamika zaman yang terus berubah. Saudara, Tuhan merancang gereja untuk menjadi rumah bagi semua generasi, tempat setiap orang dapat belajar dari yang lain. Ketika generasi yang berbeda dapat saling menghargai, saling belajar, akan terjadi sinergi yang luar biasa, bukan? Generasi menjadi lebih kuat, keluarga menjadi lebih harmonis, dan masyarakat lebih sehat di dalam relasi. Saudara di kaki Tuhan Yesus Kristus, tidak ada generasi yang lebih unggul dari yang lain. Semua kita berdiri dalam kondisi yang sama, yaitu sebagai pendosa yang diselamatkan oleh anugerah Allah, bukan oleh kebijaksanaan usia atau relevansi zaman ini. Anugerah Allah menghancurkan segala bentuk kebanggaan,
termasuk kebanggaan setiap kita, itu setiap generasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang muda memahami bahwa mereka tidak lebih bijak hanya karena lahir di era tertentu, di era yang baru. Dan ketika orang tua memahami bahwa pengalaman mereka pun perlu dikalibrasi terus-menerus oleh firman Tuhan, maka keduanya dapat bertemu di tempat yang sama, yaitu di hadapan kemurahan Allah, di hadapan kemurahan hati Kristus. Dalam Titus pasal 2 ayat 7, Paulus berkata kepada Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ini adalah panggilan bagi Titus untuk hidup dalam integritas, bukan memaksakan gaya hidup dengan generasi yang lain, tetapi hidup dengan cara yang membuat generasi lain itu tertarik kepada Kristus yang ia hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, Tuhan merancang gereja untuk menjadi rumah bagi semua generasi, tempat bagi setiap orang untuk belajar dari yang lain. Ketika generasi berbeda saling menghargai, saya yakin terjadi sinergi yang luar biasa. Gereja menjadi lebih kuat, ada keharmonisan dalam keluarga, dan masyarakat menjadi lebih sehat. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang menghargai semua generasi, yang menghormati orang tua seperti Yusuf dan Maria, tetapi juga memberkati anak-anak kecil, yang mau belajar dari para nabi yang sebelumnya, yang lebih tua darinya, tetapi juga mengajar dengan otoritas kepada generasinya. Dalam kerajaan Allah tidak ada generasi yang lebih superior daripada yang lain. Oleh karena itu, saya ajak jemaat Tuhan, marilah kita saling menghargai dari setiap generasi demi generasi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.